Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai lanjutan untuk adaptasi dari light novel volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakal menjadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada bagian ini POV bakalan kembali lagi ke karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Minggu pagi, aku melihat keluar dari jendela kamarku dan sayangnya, sepertinya hari ini akan turun hujan. Meskipun belum hujan deras, cuacanya cukup membuat orang malas untuk keluar rumah. Bahkan kalau bawa payung sekalipun. Dan setelah selesai berpakaian sebelum jam 10 pagi, aku langsung turun ke lobi asrama dengan membawa sebuah payung. Saat aku masuk ke dalam lift, aku melihat lantainya basah, tanda bahwa para siswa sudah keluar masuk sejak pagi ini. Yo, pagi, ucap seseorang kepadaku. Ya, begitu lift sampai di lantai dasar dan pintunya terbuka, seorang siswa laki-laki yang memakai hoodie dan berdiri di dekat pintu masuk menoleh ke arahku, melambaikan tangannya dan menyapaku. Dia adalah teman sekelasku yang bernama Yoshida. Pagi, balas Ayano Koji. Dan setelah kami menyapa sebentar, Yoshida langsung menoleh ke arah sofa. Shimazaki juga sudah turun, ucap Yoshida saat ia melihat Shimazaki yang duduk di sofa lobi. Dan sepertinya dia mendengar suara kami. Begitu namanya disebut, Shimazaki berdiri dan melepaskan TWS putih dari telinga kanannya. Ia memasukkannya ke dalam kotak kecil yang ia keluarkan dari tasnya. Kemungkinan besar kotak itu juga berfungsi sebagai charger. Apa yang tadi kamu dengar? Tanyaku sambil berjalan ke arah Shimazaki bersama dengan Yoshida. Latihan listening bahasa Inggris buat persiapan ujian masuk. Bahasa Inggris itu kelemahanku, jadi aku mau memanfaatkan waktu sebaik mungkin selagi masih ada kesempatan, ucap Shimazaki. Ya, sepertinya dia memang gak mau menyanyiakan waktu, bahkan saat sedang menunggu teman-temannya, anggap Ayano Koji. Hah, kamu jelek dalam bahasa Inggris, bukankah nilai kamu lebih tinggi dari aku? Tanya Yoshida sambil menatap langit-langit, yang sepertinya sedang mencoba untuk mengingat hasil ujian sebelumnya. Itu sih nggak berarti kalau dibandingkan sama kamu. Serius, ini pelajaran yang paling jelek buat aku, tegas Shimazaki. Begitu ya, maaf deh udah dibandingin, kata Yoshida sambil cemberut. Ya, Shimazaki memang punya kemampuan akademik dan nilai yang selalu tinggi. Tapi itu mungkin karena dia sadar kelemahannya dan terus belajar dengan rajin. Sekarang kami adalah siswa kelas 3 dan ujian sudah dekat. Kesadaran seperti ini memang wajar, apalagi untuk mantan siswa kelas A. Aku kira kamu bakalan nyindir, tapi kamu nggak marah, ucap Ayano Koji. Ya, awalnya aku mengira Yoshida orang yang cepat marah, tapi ternyata dia nggak tersinggung sama sekali dengan ucapan Shimazaki. Ya, memang sedikit menyakitkan sih, tapi orang ini memang rajin banget soal belajar, sedangkan aku nggak seambisius itu. Dan kenyataannya memang ada jarak kemampuan di antara kita, jelas Yoshida. Tapi menurutku mungkin juga karena mereka memang sudah cukup dekat selama ini. Serius, kamu akhir-akhir ini cuman belajar aja? Tanya Yoshida kembali. Mungkin, aku usahain belajar minimal 5 jam sehari, jelas Shimazaki. 5 jam itu belum termasuk jam pelajaran di sekolah. Aku nggak tahu berapa jam biasanya siswa kelas 3 SMA belajar mandiri. Tapi 5 jam jelas bukan waktu yang sebentar, anggap Ayano Koji setelah mendengar penjelasan Shimazaki. Di mana Yoshida sampai menggerakkan tangannya berlebihan, seolah ingin bilang mana mungkin aku sanggup belajar selama itu. Hak untuk lulus dari kelas A itu cuma semacam kartu andalan. Kalau mau masuk ke universitas yang bagus, belajar segini itu udah keharusan. Dan bukan cuma aku aja kok, malam ini aku juga bakalan ke tempat bimbel di Keaki Mall. Serius, mau belajar sampai kapan? Tanya Yoshida. Ya, kalau dipikir-pikir memang ada bimbel di dalam mall yang disediakan oleh pihak sekolah. Aku nggak begitu familiar karena belum pernah mampir atau melihat tempatnya. Yang aku tahu selama kamu memenuhi syarat, kayak nggak punya masalah sikap dan punya tujuan masa depan yang jelas seperti universitas yang kamu incar, kamu bisa ikut gratis, bahkan tanpa pakai poin pribadi. Bimbel ya? Memangnya ada berapa orang sih yang ikut di sana? Tanya Ayano Koji. Dan waktu aku tanya karena penasaran, entah kenapa Shimazaki malah menatapku tajam. Kamu nggak tahu,
Buat siswa kelas 3 aja, sekarang sudah ada 20 orang. Tapi itu masih sedikit banget dibandingkan sekolah biasa, jumlahnya mungkin bakalan nambah pas musim panas nanti datang, terang Shimazaki. Ya jadi ada sebanyak itu siswa yang sudah mulai serius belajar untuk ujian. Nilaimu memang gak jelek sih, tapi mungkin kamu juga sebaiknya nyoba datang, kata Shimazaki yang sepertinya bermaksud baik. Namun walaupun nilai Yoshida lebih rendah, dia tetap termasuk siswa yang cukup mampu. Jadi wajar saja kalau dia mulai ikut bimbel juga. Tapi Yoshida langsung menolaknya. Enggak, males. Aku sih cuma mau masuk universitas biasa aja. Masa hari libur juga harus belajar, padahal bisa nongkrong bareng teman. Belajar terus itu rasanya sesak banget, balas Yoshida. Dan setelah bilang begitu, dia melirik ke arah Shimazaki yang selalu serius. Kalau itu pilihanmu, ya terserah. Aku juga nggak akan maksa. Selama nggak ganggu aku, kamu bebas mau ngapain aja. Kapanpun, dimanapun, jelas Shimazaki. Dimana alis Shimazaki sedikit berkerut saat menatap tajam ke arah Yoshida. Mungkin merasa dedikasinya belajar tadi jadi terasa sia-sia. Ya bebas sih, jangan marah begitu dong, kata Yoshida buru-buru sambil mengangkat tangan untuk meminta maaf. Jadi apa alasan kamu memanggil aku sama Ayano Koji di hari libur begini? Tanya Yoshida yang mencoba mengganti sebuah topik pembicaraan. Hari ini hari libur yang berharga. Hari yang biasanya Shimazaki pakai buat belajar. Jadi alasan dia ngajak kami keluar memang bikin penasaran. Sejujurnya aku cuman ada urusan sama Ayano Koji. Tapi karena hubungan kami nggak cukup dekat, buat ngobrol berdua aja, aku pikir bakalan lebih enak kalau kamu juga ikut, terang Shimazaki kepada Yoshida. Ya ternyata Yoshida nggak punya urusan penting di sini. Kata konsultasi yang tadi muncul di pembicaraan memberiku sedikit petunjuk soal tujuan pertemuan ini. Gitu ya? Ya, aku memang tipe orang yang gampang diandalkan, kata Yoshida sambil menyipitkan mata dengan senyum puas, lalu bergumam soal hidup yang berat. Pokoknya karena sudah diminta, aku bakalan bantu. Ayano Koji, dengarkan baik-baik masalahnya Shimazaki ya, ucap Yoshida. Di mana Yoshida menepuk pundakku dan berkata begitu, seolah menyerahkan tanggung jawabnya kepada aku. Itu tergantung masalahnya, apa yang kamu mau bicarakan, tanya Ayano Koji. Seperti yang Shimazaki bilang, hubungan kami sebenarnya nggak terlalu dekat, masih ada jarak di antara kami. Jadi pasti ada alasan kuat kenapa dia sampai mengajakku bicara. Satu hal yang menggangguku adalah dia memintaku untuk membawa payung. Kalau cuma konsultasi, kenapa harus repot-repot keluar saat hujan? Kan bisa aja ngobrol di kamar salah satu dari kami. Dimana Shimazaki melihat sekeliling sebentar lalu menatapku langsung. Hari ini aku akan buat kamu mengaku semua rahasia yang kamu simpan, ucap Shimazaki. Rahasia? Tanya Ayano Koji. Ngobrol di sini nggak bakalan menyelesaikan apapun. Kamu bakalan mengerti sendiri kalau ikut aku, terang Shimazaki. Ya setelah bilang begitu, Shimazaki langsung keluar dari lobi asrama, membuka payungnya dan berjalan cepat menembus hujan. Ada apa sih sama dia? Menurutmu dia mau kemana? Tanya Yoshida. Entahlah, dia tadi sempat sebut Keyakimol sih, tapi ucap Ayano kepada Yoshida. Dan setelah saling berpandang sebentar, aku dan Yoshida memutuskan untuk mengikuti Shimazaki. Nah jadi kurang lebih seperti itulah untuk bagian kedua ya, untuk adaptasi dari serial volume keduanya dari Classroom of the Elite untuk tahun ketiganya. Dan kalau kalian tertarik dengan lanjutan ceritanya, kalian bisa bantu aku dengan komen di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Ya nih.